Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bi Eduka. Kemarin kita sudah sempat membahas beberapa subtes dari UTBK SNBT. Nah, sekarang kita akan membahas subtes dari penalaran matematika. Langsung saja ke soal yang pertama dan kedua. Rian, Randy, Andi, Leo, dan Wildan adalah seorang atlet basket. Saat latihan, mereka terlebih dahulu mengukur tinggi badan. Wildan mempunyai tinggi badan 185 cm setelah diukur, sedangkan tinggi badannya Andi lebih tinggi 4 cm dari Randy dan lebih tinggi 8 cm dari Rian. Soal yang pertama, jika tinggi badan Wildan 6 cm lebih tinggi dari Rian dan Leo, tinggi badan yang paling pendek siapa? Kemudian kalau pertanyaan yang nomor 2, jika tinggi badan Randy lebih tinggi 5 cm dan Wildan 8 cm lebih pendek dari Leo, tinggi badan orang yang tertinggi adalah berapa? Gitu. Nih, di dalam soal tadi kan disebutkan bahwa tinggi badannya Wildan itu adalah 180 cm. Kemudian yang tinggi badannya Andi itu kan 4 cm lebih tinggi dari Randy. Sehingga kalau kita ubah kalimat matematikanya menjadi begini. Tinggi badannya Andi adalah Randy ditambah dengan 4. Kemudian kalau kita bandingkan dengan tinggi badannya Rian, berarti tinggi badannya Andi ini sama dengan tinggi badan Rian ditambah dengan 8. Kita ke soal yang pertama. Jika tinggi badan Wildan 6 cm lebih tinggi dari Rian dan Leo, maka tinggi badan yang paling pendeknya berapa? Nah, kalau dari kalimat ini, maka bisa disimpulkan bahwa tingginya Rian sama Leo ini sama. Nah, tadi kan dari kalimat soal, tinggi badannya Wildan itu kan 185 cm. Sehingga kalau kita mau menghitung tinggi badannya Rian, berarti kita mengurangkan tinggi badannya Wildan dikurangi dengan 6. Karena kan tadi kalimatnya di sini begini ya, tinggi badannya Wildan itu 6 cm lebih tinggi. Berarti kalau tinggi badannya Rian, ya Wildan dikurangi dengan 6 cm. 185 dikurangi 6 adalah 179. Lalu tinggi badannya Leo tadi sama ya dengan Rian, berarti 179. Kemudian tinggi badannya Andi, nah tinggi badannya Andi kita gunakan dari persamaan ini. Tinggi badannya Andi tadi, tinggi badan Rian ditambah 8, yaitu 179 ditambah 8 adalah 187. Kemudian kalau tinggi badannya Randy berapa? Nah, tinggi badan Randy itu artinya tinggi badan Andi dikurangi dengan 4. Dari mana dapatnya? Ya dari persamaan ini kita pakai. Tinggi badannya Randy itu sama dengan tinggi badan Andi dikurangi 4. Karena tinggi badannya Andi itu kan tinggi badan Randy ditambah dengan 4. Maka tinggi badan Randy adalah 187 dikurangi dengan 4, yaitu 183. Lalu berapa yang paling pendek? Nah, yang paling pendek tentu adalah yang 179 cm. Kemudian yang nomor 2, jika tinggi badan Randy ini lebih tinggi 5 cm dari Wildan, berarti artinya tinggi badannya Randy itu Wildan tambah 5, yaitu 185 tambah 5 adalah 190. Kemudian tinggi badannya Leo. Nah, tadi kan tinggi badan Randy itu 8 cm lebih pendek dari Leo. Berarti kalau kita mau menghitung tinggi badannya Leo, ya tinggi badannya Randy ditambah dengan 8. 190 tambah 8 adalah 198. Lalu untuk tinggi badannya Andi, kita gunakan persamaan yang di atas tadi. Tinggi badan Andi adalah Randy tambah 4, berarti 190 ditambah dengan 4 adalah 194. Lalu untuk tinggi badannya Rian berapa? Nah, dari persamaan ini kita bisa menghitung bahwa tinggi badannya Rian itu bisa dicari dengan mengurangkan tinggi badannya Andi dikurangi dengan 8. 194 kurangi 8 adalah 186. Nah, ini ada angka 185, 190, 198, 194, dan 186. Maka yang paling tinggi berapa? Tentu saja 198. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B untuk yang nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu segitiga siku-siku mempunyai sisi A, B, C yang merupakan bilangan bulat. Sisi-sisi segitiga tersebut membentuk barisan aritmetika jika keliling segitiga tersebut X satuan panjang, sedangkan luasnya adalah Y satuan luas, serta X per 2 sama dengan Y per 3, maka nilai B-nya berapa? Nah, tadi kan bentuk segitiganya adalah segitiga siku-siku ya, seperti ini. Nah, apabila ada segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Maka kita gunakan angka 3, 4, 5. Karena tadi kan juga kebetulan sisi-sisinya ini membentuk
deret atau barisan aritmetika. Jadi nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah 4, dan nilai C-nya adalah 5. Nih ya, nilai E-nya, nilai A, nilai B, nilai C. Nilai A tadi kan 3. 3, kita asumsikan nilai panjangnya sisi A ini adalah 3 dikalikan P. Kemudian kalau yang sisi B ini adalah 4P, sedangkan yang sisi C itu adalah 5P. Jadi nanti kita cari dulu berapa nilai P-nya, baru kita kalikan masing-masing nilai 3, 4, 5 ini dengan nilai P-nya untuk mendapatkan panjang sisi yang sebenarnya. Nah, tadi kan diketahui bahwa keliling itu kan merupakan penjumlahan dari seluruh sisinya, berarti sisi A, B, C ini dijumlahkan. Nah, keliling tadi kan disimbolkan sama X satuan, sedangkan luasnya itu kan dengan Y satuan. Berarti K atau sama dengan X tadi sama dengan 3P tambah 4P tambah 5P. Totalnya X adalah 12P. Kemudian kalau luasnya berapa? Rumus luas dari segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Luasnya tadi kan Y, berarti Y sama dengan setengah kali alasnya adalah ini yang bawah, yaitu 4P dikalikan dengan tingginya, yaitu 3P. Maka setengah kali 4P kali 3P diperolehlah nilai Y sama dengan 6P kuadrat. Kemudian di dalam soal kan ini tadi disajikan persamaan bahwa X plus 2 sama dengan Y plus 3. Lalu kita substitusikan nilai X sama nilai Y tadi, maka persamaannya menjadi 12P per 2 sama dengan 6P kuadrat per 3. Lalu kita kalikan silang sehingga diperolehlah hasil 3 kali 12P sama dengan 2 dikali 6P kuadrat. Lalu kita sederhanakan menjadi 3P sama dengan P kuadrat. Nah, untuk cara menyederhanakannya kita bisa coret-coret, misalkan nih angka 3 kita coret dengan 6, sehingga di sini diperoleh sisanya 2, kemudian 2 kali 2 itu kan 4. Nah, 4 ini bisa kita coret dengan 12. Sehingga diperolehlah 3P, 12 bagi 4 tadi kan 3P ya, sedangkan yang di sini tersisa P kuadrat saja. Jadi 3P sama dengan P kuadrat, lalu kedua ruas kita bagi dengan P. Sehingga diperolehlah 3 sama dengan P, atau nilai P-nya itu sama dengan 3. Nah, tadi kan kita suruh menghitung nilai B-nya ya. Nilai B tadi kan 4P atau 4 kali P. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, panjangnya sisi B ini adalah 12 cm. Kita lanjut ke soal nomor 4. 15 data memiliki rata-rata 70, namun setelah dilakukan pengecekan terdapat dua nilai yang tidak sesuai, yaitu nilai 60 sama 83, padahal seharusnya nilainya adalah 53 sama 75. Lalu dilakukan koreksi terhadap data. Hubungan yang benar antara P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan adalah, nah, tadi kan jumlah datanya adalah 15, kemudian nilai rata-ratanya adalah 70. Nah, lalu rumusnya dari rata-rata itu sendiri adalah jumlah data. Jumlah data itu ya artinya semua data itu dijumlahkan dibagi dengan banyak datanya. Nilai rata-ratanya tadi kan 70, kemudian banyak datanya kita belum tahu berapa banyak datanya, sehingga kita simbolkan dengan X, lalu kita bagi dengan 15. Sehingga nilai X-nya ini adalah 17 dikalikan dengan 15. Caranya dengan mengalikan silang. Kemudian nilai X-nya ini bukan nilai rata-rata ya, tapi ini adalah nilai X-nya. Nilai X-nya itu berapa? Nah, nilai X-nya tadi itu kan diperoleh dengan cara mengalikan 70 dikalikan dengan 15. Kemudian kenapa di sini harus dikurangi dengan 15? Ya karena tadi kan nilai yang seharusnya itu kan 53. 53 menjadi 60 itu kan kurangnya 7. Kemudian yang 75 menjadi 83 itu kan kurangnya 8, sehingga totalnya itu adalah minus 15. Dari 7 sama 8 ini dijumlahkan adalah 15. Jadi dari nilai total awal, yaitu yang awalnya cuma 70 dikalikan 15, itu harus dikurangi lagi dengan 15, karena ternyata nilainya itu berkurang sebanyak 15 poin. Kemudian kita bagi dengan 15. 15 ini adalah banyak datanya tadi, maka diperolehlah hasil sebesar 69. Jadi 70 kali 15 kurangi 15 dibagi dengan 15 itu adalah 69. Jadi nilai P-nya ini sebesar 69, sedangkan Q-nya adalah 65. Maka kalau kita bandingkan hubungan antara P sama Q ini, tentu nilai P-nya lebih besar dibandingkan sama nilai Q-nya. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang A.
Soal nomor 5, jika A dan D adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus cx plus d sama dengan 0, dengan A, B bilangan bulat dan C sama dengan min 2002 min D, maka akar-akar tersebut adalah, nah kalau kalian masih ingat materi persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadratnya itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka x1 plus x2 ini harusnya plus ya, bukan dikali, tapi x1 plus x2 itu sama dengan min b per a, sedangkan x1 kali x2 itu sama dengan c per a. Nah, ketentuan ini kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 5 ini. Nah, tadi kan akar-akarnya itu bukan x1 sama x2, tetapi a sama b. Maka A ditambah B itu sama dengan min B per A min B. B-nya kan ini, B-nya itu adalah C. Nah, karena min B berarti min C per A. A-nya itu adalah 1, berarti min C per 1 adalah min C. Kemudian A dikalikan B, C per A. Nah, C-nya itu adalah D per A-nya adalah 1, berarti D per 1 adalah D. Sehingga persamaannya menjadi A plus B sama dengan min C. Kemudian tadi kan di dalam soal diketahui bahwa nilai C-nya adalah min 2022 min D. Maka min 2000 substitusikan ke dalam sini. Sehingga persamaannya menjadi ini. Lalu A plus B sama dengan min 2022 plus D. Sehingga diperolehlah hasil AB min A plus B adalah 2022. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk mengerjakan. Nah, misalkan di sini dari yang nomor 4 ini kita menggunakan pemisalan nilai A-nya sama dengan 0, maka kira-kira berapa nilai B-nya? Nah, langsung saja kita gunakan persamaan AB min A plus B sama dengan 2002. AB, A-nya tadi adalah 0, berarti 0 kali B dikurangi 0 plus B sama dengan 2022. Min B sama dengan 2022, sehingga nilai B-nya sama dengan min 2022. Nah, ini ada ya, berarti kalau misalkan A-nya itu adalah 0, berarti B-nya adalah min 2022. Nah, sekarang kita gunakan pemisalan dari angka yang lain, yaitu min 2. Berarti A-nya sama dengan min 2, sehingga min 2 ini dimasukkan ke dalam persamaan ini, dan diperolehlah hasil sebesar B-nya, ini harusnya ada sama dengannya ya, B sama dengan min 2020 per 3. Padahal di dalam soal ini ada ketentuannya bahwa AB adalah bilangan bulat. Nah, kalau ini nilai B-nya justru bernilai pecahan, bukan bilangan bulat. Jadi sudah dipastikan bahwa untuk nilai A sama dengan min 2 itu salah. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah 0 dan min 2022. Jadi jawabannya E salah, ini salah, yang B salah, A salah, dan yang benar adalah opsi yang C. Nomor 6 atau soal terakhir, jika X dan Y adalah bilangan bulat positif, berapakah nilai dari 2Y min X kuadrat plus 7? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, tadi di dalam soal ini ada dua pernyataan, yaitu pernyataan 1 dan 2. Jadi pernyataan 1, XY sama dengan 6X, maka berapa nilainya? Nah, untuk mencari nilainya, kita cukup membagi dua ruas dengan X, sehingga yang tersisa adalah Y sama dengan 6. Kemudian dari persamaan nomor 2, X kuadrat itu kan sama dengan 9, sehingga X adalah akar 9 atau X sama dengan 3. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai Y sama nilai X-nya, baru kita bisa mensubstitusikan ke dalam persamaan 2Y min X kuadrat plus 7. Jadi, untuk bisa menyelesaikan persamaan ini, yaitu persamaan 2Y min X kuadrat plus 7, kita membutuhkan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Yaitu dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Oke, demikian tadi pembahasan soal penalaran matematika. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa bermanfaat buat adik-adik. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.